Chapter 1126. Perubahan semacam ini tidak jelas, tetapi itu memberi kelompok Yezong perasaan aneh. Tampaknya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona daripada sebelumnya dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja, tetapi Tian Huo Zunze tampaknya telah tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Penatua Yezong, tidak perlu kemegahan seperti itu, bukan?" Yezong segera pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya dan membubarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Xiao Yan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota Pil Suci besok. Apakah kamu siap?" Xiao Yan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. "Tuan Xiao Yan, tidak ada yang salah denganmu, kan?" Yezong melirik Xiao Yan. Dia sepertinya samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiao Yan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan dia sulit untuk mengabaikannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tidak pasti di hadapan pertanyaan Yezong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang bisa terjadi padaku?" Dari cara Xiao Yan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan itu. Yezong agak tertegun saat melihat sikap Xiao Yan yang tersesat. "Mungkinkah dia salah?" "Bukan karena kamu salah. Kekuatan spiritual orang ini tampaknya telah meningkat selama retret ini." Tian Huo Zunze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan. Dia tersenyum saat berbicara. "Kekuatan spiritual." Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera membelai dagunya dan merenung, "Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya tiba-tiba merasa jauh lebih mudah untuk mengolah pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, kendali saya atas nyala api telah menjadi lebih indah juga. Namun, tidak bisakah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan saya saat ini masih di level bintang 4 Dozong. Ini hanya sedikit lebih stabil dibandingkan ketika saya baru saja maju ke sana." Tian Huo Zunze menatap Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, "Sepertinya gurumu itu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual, tapi ini wajar saja. Orang biasa hanya dapat membungkuk menurut hal yang sangat misterius ini yang dikenal sebagai jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan Anda sebelumnya hanya tahu bagaimana mengontrol kekuatan spiritual Anda, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu." Xiao Yan dan Yezong merasa merenungkan kata-kata Tian Huo Zunze. Xiao Yan tiba-tiba mengerti tetapi sepenuhnya mengerti sementara Yezong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam kelas tetapi memiliki perbedaan dalam status. Tian Huo Zunze sedikit tersenyum dan menjelaskan, "Tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang telah mendengar pernyataan ini karena negara spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh kebanyakan ahli sepanjang hidup mereka. Tahukah Anda mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ke-7 sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini." "Keadaan spiritual?" Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak dihancurkan, ia masih memiliki benang kehidupan. Siapapun akan menjaga rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia hanya mengerti sedikit. Selain itu, Xiao Yan baru saja mencapai level alkemis tingkat 5 saat Yao Lao ditangkap.
Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari tentang negara spiritual apapun. Dia kekurangan pengajaran Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berhubungan dengan alkemis tingkat puncak. Yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satu dari hal-hal itu. Apa yang aku katakan sepertinya sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat 8. Jika tidak, seseorang hanya bisa menemukan informasi di beberapa buku kuno, Tianhuo Zunze perlahan menjelaskan. Jika dia tidak berasal dari era ini, kemungkinan dia tidak akan bisa memberi Xiaoyan penjelasan. Negara spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di dewa. Kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada di keadaan fana. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual kebanyakan orang. Di masa lalu, Anda berada pada level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin bisa secara samar-samar menyentuh kondisi jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai level ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek itu adalah memberkahi jiwa, menyediakan pil obat dengan spiritualitas. Anda harus sadar bahwa kebanyakan pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari betapa luar biasanya teknik penyempurnaan pil dari alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil dengan roh. Negara surgawi, Anda harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan sejenis ciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang harus mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Sepertinya sangat sedikit orang di benua ini yang dapat mencapai level ini. Adapun negara di ini hanya ada dalam legenda. Bahkan saya hanya mendengarnya. Namun, saya pikir Anda harus menyadari tingkat atas dari negara spiritual, di tingkat dewa. Semua yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat di tier. Pil obat di tier berhubungan dengan Dodi yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tianhuo Zunze sangat menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiaoyan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka telah diguncang ke dalam keadaan pusing oleh kata-kata yang diucapkan Tianhuo Zunze. Selain Yezong, yang memiliki ingatan samar tentang negara spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju ke kelas Dozun. Dalam hal pengalaman, dia tidak dapat bersaing dengan iblis tua seperti Tianhuo Zunze. Ini sepertinya saya juga telah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak mendeskripsikannya secara detail seperti Pak Tua Yao. Ketika saya melihat mereka saat itu, saya pikir mereka hanyalah sebuah kekeliruan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Yezong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Nenek moyang klan Ye saya juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun tentang negara spiritual. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kehilangan bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan beruntung. Tianhuo Zunze melirik Xiaoyan dan berkata, sebelumnya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Saya awalnya berpikir bahwa guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, melihat penampilanmu, sepertinya aku menyimpulkan dengan buruk. Xiaoyan tertawa getir dan menjelaskan, aku hanyalah seorang alkemis tingkat 5 saat guru jatuh ke tangan Hall of Souls.
Bagaimana saya bisa berhubungan dengan informasi semacam itu? Kondisi spiritual Anda saat ini tampaknya telah menyentuh kondisi jiwa. Ketika Anda dapat memasuki negara jiwa akan tergantung pada seberapa diberkatinya Anda. Ada rumor bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang selama zaman kuno. Ini disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas telah hilang karena bahkan saya belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa. Tianhuo Zunze tertawa. Roh bisa dilatih. Xiao Yan segera berteriak kaget saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Di benua Dolki saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Sebagai alternatif, seseorang dapat mengkonsumsi beberapa harta alam, tetapi mampu melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. Saya telah mengatakan bahwa itu selama zaman kuno. Tianhuo Zunze memutar matanya saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih semangat seseorang. Ini benar-benar agak terlalu sulit dipercaya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada negara jiwa apapun. Perbaikan pil gilanya selama retretnya telah menyebabkan kepalanya tetap dalam keadaan setengah sadar, yang mengakibatkan beberapa pil obat tingkat tinggi 7 gagal meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sekarang setelah dia memikirkannya. Dia jelas merasakan bahwa dia menjadi sedikit lebih akrab dengan memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika saya ingin naik ke tingkat ke-8, saya perlu memahami apa yang disebut kondisi spiritual. Xiao Yan merenung di dalam hatinya. Kata-kata Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dijelajahi. Baru sekarang dia mengerti bahwa jiwa itu terkait dengan kemajuan di luar alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Sepertinya beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut sebagai negara spiritual. Namun, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan saya untuk melatih jiwa saya. Dengan hal ini, saya harus bisa maju ke kondisi jiwa dengan cara yang jauh lebih lancar. Sayangnya itu sudah hilang. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan saat memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk maju ke tingkat ke-8. Aku ingin tahu apakah Menara Pil memiliki teknik jiwa. Dengan mampu menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya itu bukan tempat biasa. Mudah-mudahan, saya bisa mendapatkan beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan saya ke kota Pil Suci. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul? Xiao Yan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ke kota Pil Suci ini, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting. Chapter 1127. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka sangat panas saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi tetua Menara Pil akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam tes 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Menara Pil, mereka akan dapat berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak dapat melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda jenius seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan bisa bangkit secara bertahap dan mendapatkan kembali kejayaannya. Penatua kedua, penatua ketiga, saya akan mengikuti Mr. Xiao Yan dan sisanya dan menuju ke Holy Pil City. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan klan Ye ini kepada Anda. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klan Ye.
Ya, Penatua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menolak, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Menara Pil, seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zong menghela nafas dan mengangguk. Dengan penurunan terus-menerus dari klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, beruntung tidak semua orang sekejam klan Chao. Selain itu, karena hubungan inilah klan Ye masih mampu mempertahankan namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, ini sudah hampir waktunya. Penatua Ye Zong, ayo kita pergi. Setelah istirahat malam, perasaan mempesona yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin secara bertahap ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu akan menjadi kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang itu. 4 tataran jiwa yang agung tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Doqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan indera Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Doqi seseorang adalah 2 metode yang sangat berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Doqi sekarang, pelatihan Doqi seseorang dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiao Yan tetapi bahkan beberapa elit Dozuns tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk saat mendengar suara Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada wormhole yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar, dan tidak dapat mencapai kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa kali transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiao Yan, dokter peri kecil, dan Tian Huo Zunze, hanya Xin Lan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi jika menyangkut masalah seperti itu. Lebih baik mereka tetap tinggal di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meski kurus. Oleh karena itu, wormhole yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas, Ye Zong sudah memberikan instruksi tentang perjalanan mereka melalui wormhole. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong saat mereka masuk. Kelompok Xiao Yan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Kota Wormhole of Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang agung. Namun, dari tampilan riak spasial kecil yang kacau yang perlahan dipancarkan dari wormhole, sepertinya wormhole ini tidak dipertahankan selama bertahun-tahun. Saat klan Ye Ku masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Dozun yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan penurunan klan Ye kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari seorang ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan, Ye Zong tertawa getir. Dia meratap saat dia melihat lubang cacing ini. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak apa-apa. Begitu kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta dokter peri kecil dan Mr. Yao tua untuk membantumu mempertahankannya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga. Ayo kita bergerak. Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan perahu hitam kecil yang tampak agak rumit dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, dia masuk ke lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiao Yan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang.
Ye Zong melempar perahu kecil berwarna hitam, dan perahu itu membubung mengikuti angin, berubah menjadi perahu yang sangat besar. Perahu luar angkasa ini adalah perahu paling mewah yang pernah dilihat Xiao Yan sejak dia memasuki Central Plains. Dari kelihatannya, Ye Zong ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke atas perahu besar itu. Setelah itu, Ye Zong mengusap bagian depan perahu dengan cara yang akrab. Penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Seketika, perahu itu berguncang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan suara swoosh, ia terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung. Kota kamu tidak memiliki wormhole yang mengarah langsung ke Holy Peel City. Karenanya, kita hanya dapat menuju ke kota bernama Kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu bisa mencapai kota Pil Suci. Ye Zong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiao Yan di atas kapal. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan itu akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, kami akan mencapai kota Pil Suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Anda semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam perahu. Serahkan masalah mengontrol spaceboat ke Xin Lan dan aku. Kelompok Xiao Yan tidak mengatakan apapun sehubungan dengan saran Ye Zong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui wormhole terasa pahit dan tenang. Namun, itu tidak mengganggu kelompok Xiao Yan, yang terbiasa berlatih kesepian. Xiao Yan tetap di kamarnya sendiri selama perjalanan beberapa hari, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tianhuo Zunze kemarin, Xiao Yan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiao Yan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dimasukinya saat memurnikan pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah Xiao Yan dapat merasakan peningkatan pada pil obat yang dia perbaiki sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini harus terkait dengan jiwanya. Meskipun masuknya ke dalam keadaan itu saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa, itu setidaknya memungkinkan jiwanya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas dari beberapa pil obat yang dia saring bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tenggelam dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui wormhole. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka hendak keluar dari wormhole, Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah istirahat singkat, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti mereka ke wormhole of Qingling City dan bergegas ke Holy Peel City dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya pikat mengerikan dari pil gathering saat melakukan perjalanan melalui kota Qingling. Berbagai alkemis telah berada di jalanan, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah Pil. Sangat sulit untuk menebak betapa menakutkannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di Holy Peel City. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas membara ketika dia memikirkan pemandangan agung dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan pemandangan seperti itu bahkan sekali dalam hidupnya, itu memang akan menjadi hal yang disesalkan. Pil gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan akhir dari alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk menonjol dalam pil gathering. Untuk mencapai ini, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun upaya dan keringat.
Berpartisipasi dalam Pil Gathering setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua. Ini adalah jenis pengakuan atas kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terhebat saat nyala api di puluhan ribu kuali naik secara bersamaan. Darah kelompok Xiaoyan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani barisan manusia yang lambat dan panjang memasuki wormhole hitam gelap. Bagian dalam wormhole sama membosankannya dengan biasanya. Namun, tidak lagi sepi. Spacebots yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota Holypil yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar samar-samar muncul di kejauhan dari lubang cacing. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Suara yang dipancarkan dari banyak spacebots tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar sunyi saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dalam jubah alkemis keluar dari kamar di dalam spacebots. Mata mereka memancarkan panas membara saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Holypil City, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiaoyan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya perlahan mulai mendidih lagi pada saat ini. Holypil City, Pil Tower. Saya, Xiaoyan, telah tiba. Chapter 1128. Satu demi satu spacebots melintas seperti bintang jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka menyerbu menuju lingkaran besar berwarna perak seperti ikan yang memasuki lautan. Kelompok spacebot Xiaoyan yang berwarna hitam menunggangi mengikuti arus. Itu menahan riak spasial yang tak tertandingi dan memasuki lingkaran cahaya. Akhirnya, itu menghilang. Ketika kapal menerjang ke dalam lingkaran cahaya berwarna perak, riak spasial yang intens menyebabkan seluruh spaceboat tersentak dengan keras. Namun, sentakan ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum menghilang. Cahaya perak yang memenuhi mata kelompok Xiaoyan secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, pancaran cahaya berwarna perak meletus. Cahaya yang kuat dan menusuk mata menyebabkan kelompok Xiaoyan secara refleks menutup mata mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup sementara kelompok Xiaoyan menutup mata. Perasaan lembut dan hangat ini menyebabkan hati mereka yang tegang berangsur-angsur rileks. Setelah itu, campuran suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka dari segala arah tepat saat suasana hati mereka secara bertahap menjadi rileks. Ini menyebabkan kelompok Xiaoyan, yang tidak punya waktu untuk berjaga-jaga, merasa sedikit linglung sejenak. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sebuah ruang terbuka besar yang seluruhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya. Tanah terbuka ini seakan membentang ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiaoyan hanyalah kemerahan yang memenuhi tanah. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya selebar 1000 meter. Kelompok Xiaoyan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, tampak tidak mencolok. Pada saat ini, tanah terbuka berwarna merah tua ini sepertinya dipenuhi oleh orang-orang. Kebisingan dipancarkan dari segala arah. Akhirnya, itu berkumpul bersama dan dibebankan ke langit. Bahkan awan di langit menjadi jauh lebih pucat. Apakah ini Holypil City? Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas lembut saat dia melihat ke tanah terbuka ini, yang sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak yang terdistorsi terus-menerus muncul di ruang di belakangnya. Spacebots bergegas keluar dari riak ini satu demi satu. Setelah itu, spacebots dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas, ini adalah titik keluar dari wormhole. Ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah luar kota Pil Suci. Total ada 8 pintu keluar spasial di kota luar. Ye Zong melirik ke sekelilingnya. Matanya tampak sedikit rumit. Klan Ye jarang datang ke tempat ini setelah menurun. Selama masing-masing dari 5 klan besar, ujian,
mereka juga mengunjungi dengan suasana hati yang sedih. Setelah itu, mereka akan pergi dengan sedih setelah kehilangan seluruh wajah mereka. Mulut Xiaoyan bergetar saat mendengar ini. Hanya tanah terbuka ini sekitar 10% dari ukuran kota Ye. Namun, kota pil suci ini memiliki 8 dari mereka. Tidak perlu heran. Kota pil suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini, kami berada di wilayah terluar. Menara pil terletak di bagian dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semua adalah wilayah menara pil. Ye Zong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan. Kota pil suci ini mungkin disebut kota, tapi itu jauh dari kota biasa yang bisa dibandingkan. Ukurannya sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli Dozong membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini lalu lintas belum mencapai puncaknya. Ini benar-benar akan menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya Pil Gathering. Hihi, jangan berpikir bahwa Holy Pil City ini begitu besar. Pada saat itu, pasti akan ada kebutuhan untuk masuk. Ye Zong tertawa, kamu seharusnya tidak meremehkan daya tarik dari Pil Gathering. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia baru sekarang mengerti apa itu desa udik dia setelah mencapai kota pil suci ini. Dia akhirnya menyaksikan kota besar hari ini. Kemana kita pergi dulu? Xiaoyan mengatur emosinya. Tatapannya, bersama dengan dokter peri kecil dan yang lainnya, tiba di Ye Zong. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Holy Pil City, dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Mereka masih perlu mengandalkan Ye Zong, yang tahu jalannya. Ujian untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Seharian kita sudah berkelana seharian, cari tempat istirahat dulu. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian menara pil besok. Anda perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang dikenali menara pil. Ye Zong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis. Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk benda ini? Xiaoyan hanya mendapatkan lencana alkemis sekali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan saat dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak pernah mendapatkan lencana lainnya. Lencana yang dikenali oleh menara pil tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Menara pil ini terkenal sangat ketat. Justru karena kebijakannya yang ketat maka lencana tingkatnya digunakan secara luas di seluruh benua. Itu memiliki efek yang mengejutkan dimanapun dia berada. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering, seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Ye Zong tersenyum saat menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk dan tidak banyak menahan. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam tes tingkat semacam ini selama bertahun-tahun. Jadi, dia memang sedikit penasaran. Ye Zong tersenyum setelah melihat Xiaoyan tidak menyuarakan keberatan. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan memimpin dalam menuju ke area peristirahatan. Namun, riak spasial tiba-tiba muncul di langit yang jauh di belakang. Segera, kereta seputih salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta seputih salju, yang tiba-tiba muncul, segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Banyak suara terkejut bergema di tanah terbuka. Itu adalah binatang kuda surgawi Void. Siapa ini? Mereka telah muncul dengan cara yang begitu agung. Void Heavenly Horse Beast. Xiaoyan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang dikirim dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta seputih salju. Dia telah mendengar tentang Magical Beast. Meskipun itu hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang melewati kehampaan. Selain itu, kecepatan mereka bahkan lebih cepat dan lebih nyaman jika dibandingkan dengan Spacebot. Banyak orang ingin memiliki binatang kekosongan kuda surgawi.
Karena kelangkaan mereka, bagaimanapun, ada permintaan tanpa pasokan, namun kereta salju putih misterius ini dapat menggunakan binatang kuda surgawi Void untuk mengemudikan kereta. Sikap agung ini sangat mengesankan. Tatapan Ye Zong di samping berhenti di gerbong seputih salju. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah Penatua Ye Zong tahu siapa pemilik gerbong ini? Xiao Yan tanpa sadar bertanya saat melihatnya mengerutkan kening. Apa kau melihat lambang klan berbentuk pil di gerbong? Itu adalah indikator khusus klan Dan. Jika saya telah menebak dengan benar, orang-orang yang duduk di gerbong ini pasti orang-orang dari klan Dan yang akan berpartisipasi dalam tes kali ini. Ye Zong mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan melirik setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan bulat berwarna kuning keemasan. Itu tampak seperti pil obat. Dan klan, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk. 5 klan besar di wilayah pil adalah Dan, Cao, Bai, Qiu, dan Ye. Saat ini, klan Dan menyimpan profil terendah, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Klan Cao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di wilayah pil, dan mereka memiliki beberapa pendapat. Klan Kui sedikit lebih lemah, tapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar yang tersisa, termasuk klan Kui terlemah, mampu mempertahankan posisi klan mereka di wilayah pil. Sejak anggota klan Dan telah tiba, sepertinya 3 klan lainnya akan segera tiba. Ye Zong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini. Bisakah klan Dan sebanding dengan Cao Ying dari klan Cao? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Ini saya tidak terlalu yakin. Klan Dan selalu tidak menonjolkan diri, tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki bakat alkimia yang luar biasa. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menempati 3 kursi di antara kursi Penatua di Menara Pil. Ye Zong menjawab dengan malu saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Namun, secara normal, mereka yang berpartisipasi dalam ujian biasanya bukanlah yang terkuat di antara generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus ujian semacam ini. Ini juga akan menjadi kesempatan kita. Bagaimanapun, peluang untuk mendapatkan posisi 3 teratas akan meningkat jika ini masalahnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari betapa pentingnya tes ini bagi klan Ye. Jika dia tidak membantu mereka, mereka bisa melupakan upaya untuk memperebutkan 3 besar. Hanya dengan kemampuan generasi muda mereka, sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk lulus. Kereta seputih salju melaju Void Heavenly Horse Beast dan menghilang ke langit yang jauh di tengah suara kuku yang jernih sementara kelompok Xiao Yan sedang berbicara satu sama lain. Ayo pergi, kita cari tempat istirahat dulu. Besok, kita akan pergi ke Asosiasi Pengujian Menara Pil dan mendapatkan lencana tingkat. Kami akan mempertimbangkan masalah lain setelah itu. Ye Zong tertawa. Dia masih aman mengetahui kekuatan Xiao Yan. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa generasi muda yang dikirim oleh 4 klan besar akan menjadi lebih kuat dari biasanya. Bagaimanapun, Pil Gathering semakin dekat. Anggota generasi muda yang akan datang pasti tidak biasa. Ye Zong membalikkan tubuhnya setelah mengucapkan kata-katanya. Dia terbang ke pintu keluar dari tanah terbuka merah tua. Xiao Yan, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Chapter 1129. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zong selama sekitar setengah jam sebelum akhirnya turun. Mereka datang ke suatu daerah di selatan. Ada halaman yang agak luas yang terletak di tempat kelompok Xiao Yan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah plakat kayu terletak di depan halaman. Ada 2 karakter samar yang masih bisa dikenali di dalamnya. Ye Manor, ini adalah milik klan Ye saya.
Namun, dengan penurunan klan Ye, tidak ada lagi orang yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara. Ye Zong menoleh dan berbicara dengan kelompok Xiaoyan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiaoyan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang tempat tinggal mereka. Selain itu, Ye Manor ini mungkin tampak sedikit tua dan rusak, tetapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meskipun lalu lintas di sekitarnya masih cukup padat, namun jaraknya cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Tidak apa-apa jika tidak ada masalah. Ini sudah larut. Setiap orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, menyelimuti seluruh Holy Pill City dalam malam yang kabur. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Saya tidak merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan 3000 api terbakar sejak saya memasuki kota Pil Suci. Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Menara Pil. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam di Holy Pill City. 3000 api terbakar terbentuk di dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh saat diciptakan. Jika Xiaoyan telah menebak dengan benar, 3000 api terbakar seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam Holy Pill City. Skill dari Pill Tower sangat rahasia. Sepertinya saya hanya bisa mengambil rute yang benar. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun berwarna putih. Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia tampil seperti benang perak dengan tambahan pesona yang memikat. Apakah kamu tidak pergi istirahat? Xiaoyan terkejut saat melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya. Sun Er menyuruhku untuk melindungimu dengan baik sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda istirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata cakap dari dokter peri kecil. Dia pasti menjadi jauh lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun Anda yang menyedihkan, bukan? Xiaoyan mempelajari dokter peri kecil, yang perlahan-lahan melangkah melewati sinar bulan, sebelum dia bertanya dengan sikap prihatin. Seharusnya baik-baik saja saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua poison ki yang menyedihkan di dalam tubuh saya ditekan di dalamnya. Saat ini aku mampu sepenuhnya mengendalikannya. Dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu bagus. Saya hanya dapat membantu Anda sampai saat ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Selain itu, tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana memurnikan poison dan akan berdampak pada Anda di masa depan. Xiaoyan mengangguk saat dia menjawab. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba bertanya, sudahkah kamu memberitahu Sun Er tentang masalah Kailin? Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Kailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiaoyan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama terjadi pada Kailin yang dicurigai hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiaoyan meninggalkan Kekaisaran Magia.
Jika Kailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan kehamilan ras rakyat ular, saat ini kemungkinan Xiaoyan kecil telah lahir. Hati Xiaoyan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tapi tertekan. Berbagai emosi berkumpul bersama, tampak seolah-olah botol 5 rasa telah pecah. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, pedasnya. Saat kapal sampai di jembatan, pasti ada jalan. Saat aku melihat Sun Er berikutnya, aku akan memberitahunya hal-hal itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami aku tidak bisa terus sembunyikan. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Doki. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter peri kecil terhibur saat melihat kekhawatiran Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukanlah gadis biasa. Dia pasti memiliki posisi dalam klan Gu yang sulit dibayangkan orang lain. Jika tidak, dua elit Dozuns tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju kapan waktunya tiba, kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Mereka berdua duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, namun, langit malam di lembah kecil dekat kota Qingshan itu masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuh cantiknya dengan lembut ke dermaga batu di samping. Matanya perlahan tertutup saat dia dengan lembut bergumam. Dia benar-benar tertidur. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah berani mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemanimu untuk melihat langit malam di sana setelah kita kembali ke Kekaisaran Jiama. Wajah cantik dokter peri kecil perlahan menjadi lebih lembut, seperti dia mendengar suara lembut Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan maju 2 langkah. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit berbintang yang cerah. Sementara dia fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini sepertinya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiaoyan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini, tubuhnya tetap tidak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya memperhatikan bintang-bintang yang berkedip-kedip di langit. Posturnya ini baru saja mencapai tanda jam ketiga ketika sudut mulut Xiaoyan tiba-tiba terangkat menjadi sedikit melengkung. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar dari antara alisnya seperti air banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang agung terbentang. Setelah itu, ia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual terbuka di langit seperti gelombang air. Perasaan tidak biasa dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar. Ini diam-diam menuliskan jejak samar pada kekuatan spiritual Xiaoyan yang tersebar luas seperti segel yang misterius dan membakar. Xiaoyan, yang matanya tertutup, tidak menemukan bahwa tubuhnya yang benar-benar diam mulai memancarkan cahaya fluoresen yang lemah pada saat ini. Jenis cahaya fluorescen ini sangat misterius. Mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual untuk merasakannya.
Rerumputan kuning yang agak layu di sekitar tubuh Xiaoyan mulai kehilangan warna kuning layu di bawah kilauan cahaya fluorescen yang lemah ini. Tunas diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh dengan spiritualitas. Pada saat ini, Xiaoyan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak buram itu tumbuh. Jiwa Xiaoyan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak membakar yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos ke tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba bergetar. Pada saat Xiaoyan pulih, dia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat naga besar yang tak berujung meringkuk di tanah. Kedua mata naganya yang besar itu tertutup rapat. Semacam api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuhnya. Hati Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab saat kekuatan spiritualnya melihat nyala api berwarna ungu kehitaman. Sebuah napas lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api terbakar. Siapa yang berani mengintip ke dalam wilayah bintang di kota Pil? Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiaoyan saat dia tersentak. Teriakan yang tiba-tiba dan keras ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiaoyan yang menyebar meledak terpisah. Segera, itu dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas yang samar-samar tertinggal setelah jiwa Xiaoyan tersebar. Itu sebenarnya roh negara jiwa. Suara samar dan misterius terdengar di dalam ruang kosong setelah tampaknya merasakan sisa-sisa spiritualitas jiwa. Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat di Ye Manor yang jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah dengan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia beralih ke wilayah terdalam di Holy Pil City. Tempat dia merasakan 3.000 api terbakar sebelumnya pasti ke arah itu. Wilayah bintang Pil City, tempat itu adalah tempat disegelnya 3.000 api terbakar, ya. Chapter 1130. Mata Xiaoyan terpaku di langit wilayah dalam kota Pil Suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan menarik matanya. Dia mengusap keningnya dengan tangannya. Kepala Xiaoyan saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan menakutkan dari sebelumnya. Memang layak menjadi menara Pil. Ada ahli yang menakutkan, Xiaoyan mendesah pelan. Dia tertawa getir. Pemilik teriakan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosok, namun itu telah menghancurkan jiwa Xiaoyan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiaoyan secara bertahap menarik pikirannya. Tatapannya menyapu sekelilingnya, dan dia segera menjadi tumpul karena halaman saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Rerumputan hijau yang lembut menonjol dari tanah, mewarnai tanah yang kuning layu dengan banyak kehidupan. Apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas tempat ini tua dan rusak di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari, namun mengapa ada perubahan yang begitu drastis? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Xiaoyan tiba-tiba merenungkan perubahan setelah ide ini muncul di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah dibimbing oleh langit berbintang ini, dan dia tampaknya secara samar-samar memasuki keadaan misterius. Xiaoyan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada keterkejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Spiritualitas yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan sangat tidak terbiasa dengan apa yang disebut negara jiwa ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas di dalam jiwanya. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkatkan. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak dia cari. Selain saat dia meminum pil yang disuling sampai dia gila, itu hanya muncul malam ini.
Terlepas dari apa masalahnya, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiaoyan dianggap sebagai masalah yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan bisa maju ke yang disebut keadaan jiwa jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, saya akan yakin selama pil gathering ini. Xiaoyan perlahan meregangkan pinggang malasnya setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia memiliki pikiran serakah. Sementara Xiaoyan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir di dalam ruang kosong di wilayah terdalam kota pil suci yang jauh. Setelah itu, informasi dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang tadi. Namun, untungnya dia tidak membangunkan 3000 api terbakar. Jika tidak, akan ada masalah lagi. Suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakanku, dia sepertinya adalah alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke keadaan jiwa. Mungkinkah seseorang dari Hall of Souls? Mereka sangat tertarik dengan 3000 api terbakar. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, Hall of Souls akan mengirim seseorang untuk bergabung dengan pil gathering ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas 3000 api terbakar. Sebuah suara rendah, tidak pasti tiba-tiba terdengar. Saya tidak tahu, meskipun saya telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah segumpal jiwa. Itu tidak membahayakan orang yang sebenarnya. Perkuat sedikit pertahanan. 3000 api terbakar akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kami untuk terus menyegelnya. Namun, dendamnya sangat besar. Setelah segel dibuka, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Akan lebih baik jika seseorang bisa menundukkannya. Tentu saja, orang yang menaklukkannya pasti bukan seseorang seperti anggota Hall of Souls. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini telah mendarat di tangan mereka. Orang-orang dari Hall of Souls apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruang menjadi sunyi setelah orang ini berbicara. Dikabarkan bahwa bahkan Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Souls. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara lama yang dalam dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang jauh sekali. Awalnya, dia juga harus memiliki tempat duduk di antara kita tiga kepala besar menara pil. Namun, pikirannya tidak ada di sini. Orang-orang dari Hall of Souls itu benar-benar berlebihan. Saya pikir Anda semua pernah mendengar tentang pertempuran besar di wilayah pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya, saya sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa dipilih oleh orang yang sangat pemilih itu untuk menjadi murid, kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Keduanya adalah kelas seperti monster. Berdasarkan momentum mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala menara pil besar berikutnya seabad kemudian. Lupakan saja. Tidak perlu dirisaukan tentang hal lain. Pil gathering akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan baik. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka. Jika ada konspirasi yang menggetarkan jiwa terungkap, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah 3000 api terbakar mendarat di tangan Hall of Souls. Ayo bubar dulu. Lebih berhati-hatilah selama periode waktu ini. Iya, setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar menara pil perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidur nyenyak keesokan paginya,
dia sedikit terkejut saat melihat pemandangan musim semi di halaman. "Kamu sudah bangun?" Xiao Yan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini. Dia memandang dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya terguling. Tubuhnya sedikit gemetar saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam itu. Tangannya dengan lembut mengusap jubah itu saat kehangatan melintas di mata ungu keabu-abuannya. "Tuan Xiao Yan, apakah Anda sudah bangun?" Suara orang tua terdengar dari luar halaman. Sosok Ye Zong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil di dalam. Xiao Yan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kita akan pergi?" Ye Zong mengangguk dan menjawab, "Ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian Menara Pil untuk mendapatkan lencana tingkat yang diakui oleh Menara Pil. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini. Mereka tidak perlu mengikuti kali ini." Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum. Matanya berinteraksi dengan Ye Zong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari Manor Ye. Xiao Yan mengikuti Ye Zong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum akhirnya berhenti di depan menara batu kuno di kota luar kota Pil Suci. Sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi keluar dari menara batu ini. Suara itu berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang Menara Pil telah dirikan. Ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Ye Zong memimpin Xiao Yan saat mereka mengikuti aliran manusia ke menara batu kuno sementara dia dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan menyapu pandangannya ke sekeliling bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya sangat luas dan tidak lebih kecil dari markas besar asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian dalam menara memiliki cukup banyak alkemis yang mengenakan berbagai jubah alkemis, yang mewakili tingkatan yang berbeda, saat mereka berjalan mengitari menara. Bagian utara menara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan menukar bahan obat, pil obat, yang mereka butuhkan di sana. Ye Zong menunjuk ke utara menara setelah menjelaskan susunan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari, Holy Pil City akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat para alkemis bisa berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh Menara Pil yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita mungkin bisa jalan-jalan ke sana. Cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat itu. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antara alkemis sangat jarang. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang dia butuhkan di sana, dia akan mendapatkan beberapa eksposur darinya. Haha, ikuti aku. Area selatan adalah tempat diadakannya pengakuan tingkat. Ye Zong tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke selatan. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti. Pada saat Xiao Yan dan Ye Zong tiba di area ujian, sudah ada antrian panjang di sana. Ye Zong sedikit mengerutkan kening saat melihat ini. Dia berkata pada Xiao Yan, "Kamu harus menunggu di sini sebentar. Saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kami terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kami tidak dapat menyelesaikan tes hari ini." Xiao Yan mengangguk. Matanya mengarahkan punggung Ye Zong. Setelah itu, dia biasanya mundur selangkah. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. "Ah!" Seruan lembut terdengar di belakang Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengulurkan tangannya dengan gaya seperti kilat dan meraih wanita muda itu.
Jangan! Wanita muda itu dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat bahwa Xiao Yan meraihnya. Namun, suaranya agak terlambat. Tangan Xiao Yan sudah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya mengalir keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda melonjak ke dalam tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut yang masih ada. Matanya terkejut saat dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat. Seseorang dari klan Dan.